.id, the freedom to show your identity is with .id. Be sharp, be clever and credible with .id. The freedom to expand your connection is with .id. The freedom to build your website. Begin your global journey here with just few clicks away. And with .id, expressing your freedom. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan mungkin juga banyak teman-teman anggota Pandi di sini ya. Jadi sebenarnya untuk kajian ini itu adalah kajian awal karena kita sedang menggali apa sih sebenarnya solusi yang bisa diberikan oleh blockchain kepada Pandi, apapun permasalahannya ya. Jadi yang kami gali kemarin dari beberapa pertemuan itu adalah seperti itu tadi. Namun dari pilihan-pilihan solusi itu yang IPS tawarkan ya harus dilakukan analisis kelayakan. Analisis kelayakannya itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa ini memang solusinya bisa dilaksanakan di saat ini, gitu loh. Nah, oleh karena itu kita coba untuk analisis kelayakannya menggunakan metode kualitatif saja, sederhana, dengan melihat mana yang development effort-nya itu paling kecil, mana yang resikonya terhadap infrastruktur yang sedang berjalan pada saat ini itu paling kecil, tapi mendapatkan impact yang paling besar. Ya. Jadi kita bandingkan, kalau seumpama kita bicara mengenai masalah DNS berbasis blockchain sebagai backup atau slave, itu upaya pengembangannya sebenarnya cukup sederhana karena sudah ada produknya. Jadi kita tinggal pakai produknya, kita tinggal tiru ya konsepnya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan beberapa produk yang sudah mirip dan jalan dengan DNS, konsepnya juga sama. Tetapi ternyata ada resiko cukup tinggi kalau seumpama langsung diterapkan ya. Karena kan ini infrastruktur yang sudah berjalan, eksis ya, kita harus hati-hati jangan sampai kita nambah sesuatu fitur yang bersifatnya masih development tapi nanti akan malah merusak semuanya ya. Nah, impact-nya saat ini dirasa belum urgent. Ya, sebenarnya sih lebih karena kondisi COVID sekarang, kita kebanyakan harus dipaksa untuk work from home. Ya, jadi akhirnya agak lebih susah untuk koordinasi segala macam. Kemudian yang kedua, kalau seumpama yang bicara tentang peningkatan validity sistem registrasi, ini juga problemnya itu adalah koordinasi multisektor. Ya. Koordinasi multisektor ketika kita harus komunikasi, kalau di sisi Pandinya sudah clear karena memang di tata aturannya sudah ada. Tetapi di tempat lain apakah tata aturannya sudah ada, harus komunikasi, harus ngobrol lagi, lah itu dalam kondisi saat ini akan lebih susah. Ya. Tetapi kalau tadi ada pertanyaan ya, ini nanti kalau model yang seperti ini diterapkan, apakah nanti mengganggu sistem registry yang sudah jalan atau enggak? Ini konsepnya itu sebenarnya sederhana. Jadi servernya registry tetap sudah jalan, tinggal ditambah dengan satu server blockchain, satu node di depannya. Kemudian tinggal dataset yang mau disebarkan bareng-bareng itu yang mana? Kan nanti akan dipilih bareng-bareng kan. Oke, datasetnya ini. Datasetnya isinya A, B, C, D, E, yang bisa baca siapa, yang bisa nge-write siapa, kemudian yang bisa baca keseluruhan siapa, yang hanya bisa baca sebagian siapa, itu sudah ditentukan kontrolnya. Ya. Nah, jadi
sistem yang lama tetap berjalan, nggak ada masalah, karena tinggal ditembak aja data yang dibutuhin ke blockchain, dari blockchain itu baru kemudian disebarkan kepada node-node lain. Konsepnya juga sama persis. Sistem yang sudah ada di kementerian atau lembaga lainnya itu juga nggak akan bersentuhan langsung, karena dia cuma nembakin ke apa namanya server blockchain yang ditaruh di depannya. Ya. Ini resikonya sebenarnya lebih kecil ya, karena tidak berhubungan dengan infrastruktur existing ya, dengan impact yang menurut saya sih cukup besar gitu. Tetapi ya lebih ke arah ke koordinasi ya, kalau kita tahu di Indonesia itu yang namanya koordinasi itu susah. Kemudian ketika kita bicara domain trading dan crypto resolver, ini pengembangannya lebih sederhana karena ini memang mainannya blockchain itu kan trading kan, udah terkenal sekali itu. Kemudian juga untuk crypto resolver juga udah jalan gitu. Tapi mungkin ada risiko pada proses bisnis gitu ya, karena kan teman-teman di bisnis registrasi itu kan, lah ini nanti gimana kalau semama proses bisnisnya berubah gitu loh, saya nanti posisinya gimana, kemudian juga dari sisi registran lebih mudah untuk trading sendiri, otomatis kan nanti resiko proses bisnisnya akan berubah sekali gitu loh. Dan dirasa belum urgensi untuk saat ini. Jadi akhirnya juga dari hasil pertemuan terakhir kemarin, teman-teman dari Pandi memutuskan untuk gimana kalau semama kita eksperimennya tuh SSLD gitu ya. Jadi database DNS berbasis blockchain-nya ditaruh di SLD, tingkat resikonya lebih kecil, tetapi impact-nya tinggi karena apa? Karena kita akan mengembangkan .p.id, P itu nanti personal identity gitu. Dan upaya pengembangannya lebih mudah ya, karena kan sebenarnya sudah ada yang bisa kita contoh di produk-produk DBB yang existing. Nah, kemudian yang ada, oke, kalau semama kita bicara decentralized ID ya, kita punya dua alternatif ya. Kita sekarang bicara DBB SSLD ya. Alternatifnya dua, apakah menyimpan dan mengumpulkan data identitas pribadi secara langsung atau nggak langsung. Ya. Kalau sama secara langsung, ya ini kita sudah ada Blockstack udah siap, ya, atau bikin infrastruktur blockchain baru pakai private permission framework seperti Hyperledger. Langsung tuh maksudnya gimana? Ya data kita langsung dimasukkan ke dalam blockchain ledgernya. Mau di on ledger atau di off ledger itu nanti bicara mengenai masalah teknikal. Ya, mana yang nanti akan disebarkan, mana yang nanti akan diambil, siapa yang akan mengakses segala macam. Itu lebih ke arah ke back end aja. Front end-nya nanti ya .p.id ya. Misalnya dimas.p.id, satrio.p.id. Bagaimana nanti bisa mengakses alamat tersebut, siapa yang bisa mengakses, gimana itu nanti harus didiskusikan lebih lanjut. Tetapi intinya, kalau model yang langsung itu adalah data pribadinya langsung disimpan di dalam sistem kita. Jadi Pandi nyimpen data pribadi. Apakah itu beresiko? Jelas ada. Ya, tetapi ada kelebihan dan kekurangan yang harus dikaji lebih lanjut. Nah, penyimpanan nggak langsung itu pakai standarnya W3C DID, Decentralized Identity, dan ini sudah sempat dikembangkan oleh teman-teman di OneMe Identity di Blocksphere dengan contoh yang digambar di sebelah gitu. Konsepnya sebenarnya yang disimpan di ledger itu bukan data pribadi, tetapi konfirmasi terhadap data pribadinya. Jadi misalnya saya daftar buka rekening di bank. Nah, saya kan ketika buka rekening kan saya harus ngasih informasi data pribadi saya kan, minimalnya data di KTP, foto, terus apalagi di KTP kan sudah komplit ada nama, alamat segala macam. Nah, data itu nanti akan dicek ke ledger. Lo punya data ini enggak? Di ledger bilang, oh enggak ada. Saya tanya dulu ya.
saya konfirmasi data tersebut ke sumber data. Ya, sumber datanya siapa? Kalau seumpama data pribadi ke Dukcapil. Di Dukcapil akan bukan minta datanya, tetapi konfirmasi apakah kombinasi nomor KTP ini dengan nama Satrio Wibowo, alamat di sini, kemudian agama ini segala macam, itu benar atau tidak? Nah, kalau dari Dukcapilnya bilang benar, ya konfirmasi benar itulah yang disimpan di ledger, bukan datanya. Ya. Konfirmasi benar itulah yang disimpan di ledger. Ya. Sehingga ketika nanti saya daftar di tempat lain, ya saya buka rekening di tempat lain, ya bank itu ngecek ke ledger, data saya dicek ke ledger, data saya ketika dicek ke ledger itu dalam keadaan di hash-nya dibandingkan, oh ya benar semua, ya sudah confirm bahwa memang Pak Satrio Wibowo itu identitasnya benar. Nah, ini konsepnya seperti itu, ya konsep pakai blockchain-nya seperti itu. Nah, ini adalah solusi yang dipilih oleh Pandi untuk dikembangkan lebih lanjut, ya. Tetapi tidak sekarang. Ya, kita sampai pada tahapan ini, oke, confirm kalau seumpama Pandi mau fokusinya ke sini karena tadi alasan-alasan tadi. Nah, nanti kita harus siapkan lagi diskusi lebih lanjut lagi gimana untuk teknis sampai ke prototyping-nya, ya. Model untuk prototyping-nya kita sudah tawarkan. Nah, karena kalau seumpama oke, saya pakai yang kedua, nah kita sudah ada produk dari One Me Identity, misalnya kita tinggal hubungi mereka, habis itu kita diskusikan gimana prosesnya, gimana proses bisnisnya, gimana pengembangan bisnisnya, segala macam, itu bisa. Tapi kalau seumpama mau ngambil yang pertama, ya sudah, kita sudah ada calon pakai sistem Blockstack, kalau seumpama mau model yang sudah ready, atau bangun infrastruktur blockchain baru, ya pasti akan lebih lama, lebih berat, tetapi itu kita pegang sendiri. Itu. Nah, ini sudah suatu pilihan yang nanti harus dikaji bersama antara IBS dengan Pandi jika ingin mengembangkan solusi ini. Baik, Pak. Jadi sebagai penutup, ya silakan Pak. Kesimpulannya. Kesimpulannya, blockchain sebagai teknologi basis data dapat memberikan banyak alternatif solusi untuk memperkaya fitur dan memberikan solusi kepada permasalahan infrastruktur DNS. Kajian ini hanya melakukan komparasi terhadap solusi-solusi yang ada dan menganalisis penerapannya pada kondisi nyata di pengelola nama domain Indonesia. Kita dapat 3 macam solusi, opsi solusi. Yang pertama adalah DNS hibrida, kemudian sistem registrasi nama domain yang didukung blockchain, dan DNS berbasis blockchain yang dengan fitur tambahan. Nah, yang dipilih adalah DNS hibrida dengan model DBB sebagai second level TLD yang dikhususkan untuk identitas digital dengan SLD.p.id. Ya, karena apa? Karena pertimbangan impact yang lebih besar, risiko pengembangan yang lebih kecil karena tidak langsung menyentuh infrastruktur DNS yang telah matang, serta pengembangannya yang sudah banyak dilakukan. Kemudian dari saran, sosialisasi dan pemahaman mengenai blockchain tidak hanya sebagai mata uang kripto perlu terus dilakukan, karena masih banyak kebingungan mengenai hal ini, serta konsepsi konsensus yang masih salah arah. Jadi kemarin beberapa meeting yang sebelumnya itu ada yang nanyain mengenai masalah konsensus, karena kan kalau konsensus model proof of work-nya Bitcoin itu kan sangat resource untuk energinya kan sangat tinggi gitu. Nah, sementara kita harus jelaskan bahwa blockchain itu nggak cuma sekedar Bitcoin, tapi jauh lebih banyak lagi, alternatifnya banyak, bahkan opsinya juga banyak sekali gitu. Jadi kita bisa ngambil solusi berdasarkan teknologi-teknologi yang sudah ada, opsi yang sudah ada.
blockchain dan teknologi distributed ledger membuka begitu banyak opsi pengembangan, sehingga banyak sekali alternatif framework yang harus dipilih berdasarkan fitur dan kegunaan yang berbeda-beda sebagai solusi permasalahan kita. Kemudian pengembangan solusi di identitas digital terdistribusi berbasis blockchain dengan implementasinya di sistem DNS harus terus dikembangkan untuk bisa jadi solusi terbaik dalam permasalahan identitas digital. Oke, mungkin itu